Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anugrah Budiman, kelas 5 ASI reguler Banjarmasin. NPM saya 20100020006. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan isi coding praktikum DBSI BJM mata kuliah PBO 2. Pertama, kita akan ke praktikum DBSI BJM.Java. Di package ini codingnya hanyalah untuk memunculkan frame yang muncul saat di run. Di sini saya mempunyai frame dashboard, new dashboard set visible boolean true. Maka saat di run yang muncul adalah frame dashboard saja. Jika ditambahkan lagi di bawah sini new misalnya frame keranjang, maka yang muncul akan dua, yaitu frame dashboard dan frame keranjang. Lanjut kita ke dbcrud.java. Di sini ada package import-import yang akan otomatis muncul jika kita membuat suatu metode. Misalnya di sini JOptionPen message box, maka dia akan muncul otomatis di bagian atas sini ya. Selanjutnya public class dbcrud 2 npm variabel database konstruktor untuk koneksi dengan MySQL database-nya. Contohnya JDBC MySQL localhost portnya 3306, sesuaikan masing-masing. Lalu nama database-nya punya saya di sini pertanian. Ada username root untuk untuk login ke MySQL-nya, username dan password. Lalu selanjutnya ada konstruktor kedua, koneksi ke database langsung. Konstruktor kedua ini menggunakan 3 variabel, yaitu URL, username, dan password. Selanjutnya kita membuat metode koneksi dengan nama getConeksi. Jika memanggil dbcrud yang tadi maka wajib memanggil getConeksi juga. Kemudian di return driver manager getConnection. Nah, ini URL yang tadi. URL, username, dan password. Nih. Menghubungkan ke dalam database. Selanjutnya kita membuat metode duplikasi key dengan string tabel primary key dan isi. Boolean hasil adalah false. Untuk mengembalikan nilai true atau false dari suatu data. Jika ada data yang sama dalam tabel, maka metode ini akan bekerja. Lalu kita akan membuat statement dengan nama STS. Adalah koneksi dan create statement. Variabel ini false akan kembali true jika proses pencarian ada datanya. Lalu result set dengan nama rs STS di execute query. Nah, ini menghubungkan ke dalam database-nya. Select from nama database-nya, nama tabelnya, dan nama primary key-nya. Dan isi ini untuk text field-nya. Langsung saja kita ke frame keranjang.
Di sini metode ini untuk field database yang tampil di tabel yang muncul saat di run. Kita membuat dulu sebuah variabel dengan nama myObject. Ini bebas, opsional. Kemudian kita membuat metode yang akan dipanggil secara dinamis, bisa diulang-ulang dengan hanya memanggil tampil data keranjang ini. Metode ini agar tidak pemborosan coding dan waktu, agar hemat waktu. Selanjutnya string SQL select bintang from keranjang ini untuk menghubungkan dengan tabel. MyObject ini adalah variabel yang dibuat tadi, dan tabel keranjang ini adalah JTable yang ini namanya tabel keranjang. Kemudian di init components-nya menghubungkan variabel myObject dengan konstruktor. Lalu tampil data keranjang ini metode penghemat coding yang tadi. Selanjutnya untuk coding button simpan. Buttonnya kita event action per format. Nah, codingnya kita letakkan di sini. String fieldnya ini untuk nama parameter field sesuai tabelnya, sesuai field pada tabel. Kemudian untuk isi fieldnya pada desain, pada ini text field ini, nama-nama text field yang ini. If else ini berfungsi jika ada text field yang kosong akan memunculkan message atau pesan. Contohnya seperti ini. Txt id keranjang .getText is empty. Jika kosong, maka akan show message dialog this id kategori belum diisi. Contohnya seperti ini. Nah, jika id kategori ini kosong dan kita mengklik button simpan, maka akan muncul pesan id kategori belum diisi. Nah, ID kategori belum sini. Maaf ya, ini typo ya di sini. Nah, begitu juga nama kategori ID user urut. Kita isi misalnya A, simpan, nama kategori ID user. Dia akan otomatis kursornya mengarahkan ke text field yang belum diisi. Nah, di sini. Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya untuk duplikasi key yang tadi, yang di dbcrut yang tadi berfungsi apabila jika ada primary key yang sama, maka akan memunculkan pesan. Contohnya ID keranjang sudah ada. Contohnya pada ID keranjang. Nah, misalkan pada ini 002 ya. Ini primary key-nya ID. Nah, ID kategori sudah ada. Ih, kenapa kategori, Cuk? Lalu selanjutnya
Untuk duplikasi key yang tadi berfungsi apabila ada primary key yang sama, maka akan memunculkan pesan ID keranjang sudah ada. Contohnya seperti ini. Eh, Nah, ini 001 Banjarmasin Budi nomor teleponnya. Ini sudah ada pada data tabelnya. Jika kita klik simpan, maka akan munculkan pesan ID keranjang sudah ada. Oke. Di sini try membuat statement dengan nama statement sama dengan variabel myObject dot koneksi create statement. Metode koneksi jika memanggil dbcreate maka wajib memanggil get koneksi. Lalu rslt ini adalah result set statement execute query. Select from keranjang di mana ID keranjang ini adalah primary key-nya dan nama tabelnya adalah nama text field-nya adalah txt ID keranjang adalah isinya. Lalu statement ini agar terkoneksi dan tersimpan ke dalam database. Set text, get string, kolom tabel, nama isi tabelnya. Else, jika berhasil maka variabel myObject akan memanggil simpan dbauto yang ada pada dbcreate. Simpan dbauto yang ada pada dbcreate yang di sini. Nah, lalu nama tabelnya adalah tabel keranjang. Kemudian tampil data keranjang. Ini adalah coding hemat. Jika berhasil maka akan memunculkan pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan ke coding tabelnya. Sini kita event mouse klik. Nah, coding ini berfungsi agar jika kita mengklik isi data maka akan muncul di text field agar mempermudah untuk pengeditan data. Codingnya seperti ini, tabel keranjang get select row, set text, baris 0 ini text field yang pertama, 1 kedua, 2 ketiga, 3 yang keempat to string. Contohnya seperti ini. Keranjang. Nah, jika kita mengklik data yang sudah ada di sini, maka akan muncul di text field yang di atas ini. Seperti ini. Kemudian kita tinggal bisa mengeditnya saja. Selanjutnya pada button edit. Pada button edit ini, jika text field kosong, maka akan memunculkan pesan silahkan pilih data untuk proses pengubahan. Ini berhubungan dengan coding tabel yang tadi. Jika ingin mengedit ini, maka kita harus mengklik data yang di tabel tadi agar text field-nya tidak kosong. Dan ini akan otomatis request fokus ini akan otomatis memfokuskan ke dalam tabel. Berikutnya adalah field yang bisa diubah.
Nama fieldnya adalah ID keranjang, alamat kirim, penerima, telepon. Jika kurang, jika yang di sini saya tulis ID keranjang dan alamat kirim saja, maka yang bisa diedit hanyalah ID keranjang dan alamat kirim saja. Penerima dan telepon ini tidak bisa diedit. Berikut beserta text fieldnya. Contohnya, variabel myObject akan memanggil ubah db auto yang ada pada db CRUD. Nah, ini akan memanggil ubah db auto yang ada di sini. Dan jika berhasil, akan memunculkan pesan data berhasil diubah. Kemudian tampil data keranjang ini coding hemat yang tadi ya. Contohnya untuk coding edit, ini ID keranjang sudah ada. Lalu kita akan mengedit alamat kirimnya Banjarbaru. Kita klik edit, data berhasil diubah. Nah, maka alamat kirimnya sudah berubah menjadi Banjarbaru. Kemudian untuk button hapus, jika tag field kosong, kita tidak mengklik yang pada data di tabelnya tadi, maka akan memunculkan pesan silahkan pilih data untuk proses penghapusan. Tabel keranjang request fokus akan otomatis memfokuskan kepada tabel keranjang ke dalam tabel tadi untuk memilih datanya. Else, myObject akan memanggil hapus db auto yang ada pada db CRUD. Yang ini. Nama tabelnya tabel keranjang, primerinya adalah ID keranjang dan isinya adalah txt ID keranjang. Tampil data keranjang. Jika berhasil, maka akan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Contohnya, kita akan menghapus file data yang ini ya. Kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Oke, kita simpan lagi. Selanjutnya untuk coding button clear. Jika text field ID keranjang, alamat penerima ID keranjang set text ada tulisannya 0, maka akan di clear dan request fokus kepada ID keranjang yang primary key yang text field paling atas. Oke, ini coding tabel keranjang yang tadi. Selanjutnya untuk coding cari, kita menggunakan text field, klik kanan event key press. Nah, di sini di try string SQL select from nama tabel where ID keranjang ini adalah primary key-nya, like txt cari adalah nama text field cari tadi dot get text, or penerima ini adalah yang akan dicari, data yang akan dicari acuannya.
String, judul kolom, ID keranjang, nah alamat kirim penerima telepon ini sesuai nama pada isi tabel, nama fieldnya. Contohnya seperti ini. Saya akan mencari Budi. Nah, maka akan muncul yang akan muncul hanyalah data yang dicari. Oke. Kemudian selanjutnya coding cetak laporan. Klik kanan, event, action perform. Nah, di sini coding laporan hanya satu baris, yaitu my object adalah variabel yang pertama kita buat. Kemudian kita membuat tampil laporan yang ada pada dbcrud. Ini tampil laporan. Kemudian file laporannya ada di sini di dalam source, kemudian folder laporan dan file laporannya. Ini alamatnya src/laporan/laporan pertanian yang ini .jrxml. Select from kategori ini adalah query-nya dari nama tabel yang akan dipanggil. Isi laporannya seperti ini. Nah, seperti ini sudah saya susun sedemikian rupa. Untuk penampilannya akan seperti ini. Keranjang. Kita klik saja cetak laporan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Laporan kategori. Ini adalah fieldnya. Ini judulnya. Ini adalah nama fieldnya. Untuk frame penjualan dan frame kategori itu codingnya sama saja, hanya yang diubah adalah nama text fieldnya dan nama isi tabelnya, nama fieldnya. Tampilannya seperti ini. Untuk frame kategori, di kategori kita buat data baru 003, nama kategori terong. Kita simpan laporannya. Terongnya kita edit jadi tomat. Edit. Data berhasil diubah, terong menjadi tomat. Clear. Tomatnya kita hapus. Oke, sudah terhapus. Simpan lagi. Oke. Selanjutnya untuk frame keranjang. Di keranjang 003, alamat kirim, huruf Jahu, penerima Irfan Syah.
telepon, simpan, data berhasil disimpan, alamat kirimnya kita ubah menjadi undangan, edit, data berhasil diubah, kita hapus, kita clear. Berikutnya pencariannya kita mencari, oke. Berikutnya untuk frame penjualan, ID jual 004, produk tomat, status pre-order, catatan, box, simpan. Kita hapus, kita edit dulu jadi kacang. Edit, data berhasil diubah, kita hapus, clear, letak laporan.